Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami pagi hari ini boleh berjumpa dengan Engkau, memuji bahkan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari salah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Mari kita buka sama-sama dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang kau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah bahkan sering mendengar cerita tentang seorang Simson yang gagah perkasa, yang punya kekuatan yang luar biasa tentunya. Dan mungkin sejak dari kita kecil, kita sudah mendengarkan cerita ini dari guru-guru sekolah minggu kita yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan Nasir? Nasir Allah. Nah, Nasir adalah seseorang yang dikhususkan atau dipisahkan kehidupannya hanya untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang haram pun yang bisa mengenai dia atau dimakan atau diminum olehnya. Nah, begitu juga dengan seorang Simson. Simson adalah salah seorang hakim yang telah ditentukan Tuhan sejak dari dalam kandungannya untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan kehidupan seorang Simson menjadi kontradiksi. Dia ditetapkan menjadi seorang Nasir, tetapi kehidupannya berbeda. Kehidupan seorang Simson ketika dia memulai pelayanannya sebagai seorang hakim, ada begitu banyak hal yang membuat dia menjadi pribadi yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu Nasir yang dikhususkan. Simson menjadi banyak mengalami kejatuhan. Bahkan dia menentang orang tuanya untuk menikahkan dirinya dengan wanita yang dia sukai. Bahkan dia memiliki dendam yang begitu luar biasa kepada orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan Simson sangatlah berbeda, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Simson. Contohnya, beberapa kali Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dikatakan roh Tuhan turun atas dia. Dan dia mengalahkan begitu banyak musuh, dan dia mengalahkan banyak binatang buas. Tetapi yang menjadi kelemahan Simson adalah ketika dia harus menikah dengan wanita pilihannya sendiri, yang tentunya tidak diperbolehkan karena Simson adalah Nasir Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Simson menjadi pribadi yang tidak tahan uji. Dia mudah terjatuh dalam godaan. Dia mudah terjatuh dalam bujuk rayu dari seorang Delila. Dia tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi kekuatannya. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehidupan Simson bertolak belakang. Yang seharusnya menjadi Nasir, tetapi dia malah menajiskan dirinya dengan menikah dengan wanita yang bukan dari bangsanya sendiri. Dan bahkan banyak melanggar ketetapan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukan berarti Simson ditinggalkan Tuhan begitu saja. Di akhir kehidupannya, Tuhan masih menyertai dia. Bahkan dia sempat berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk yang terakhir kalinya. Dan melalui kejadian itu, banyak bangsa Filistin yang meninggal atau banyak bangsa Filistin yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Simson tidak bisa melewati ujiannya sebagai seorang Nasir. Ujian atas kekudusannya, ujian atas kekhususannya dia sebagai Nasir Allah. Dia tidak boleh menjamah yang haram, dia tidak boleh memakan makanan yang haram. Tetapi dia menentang hal tersebut. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing saat ini? Akan ada banyak ujian yang akan kita lewati, akan ada banyak ujian kehidupan yang akan kita lalui.
Dan kita percaya, dan saya yakin dan percaya, saya mau berdoa buat kita semua bahwa biarlah setiap ujian yang kita lalui, kita menjadi pribadi yang lulus dan tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Dan ketika kita menjadi pribadi yang lebih pada pemenang, kita akan mengalami level yang berikutnya. Dan kita menjadi pribadi yang makin tangguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, belajar dari kehidupan Simson yang tidak tahan uji. Sebagai seorang nasir Allah, dia tidak melewati ujian, tidak bisa, bahkan tidak mampu melewati ujian yang telah dihadapkan kepada dia. Mari pada saat ini kita mau belajar dari pribadi Simson ini. Mari setiap kehidupan kita, apapun menjadi ujian kita saat ini, kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita. Karena ketika kita mengalami ujian, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dan Dia akan memampukan kita untuk melewati ujian tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar bersama-sama dari pribadi Simson untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Simson. Mari kita menjadi pribadi yang tahan uji, berpegang teguh pada iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Apapun ujian yang akan kita lewati, kita sama-sama dimampukan oleh Tuhan. Minta kekuatan daripada Roh Kudus sehingga kita kuat dan cakap menanggung segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang memampukan setiap kami Tuhan untuk menopang kami Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Apapun menjadi ujian kami sepanjang hari ini Tuhan, mampukan kami untuk memiliki kekuatan yang datang daripadamu Tuhan. Mampukan kami untuk melewatinya Tuhan. Bahkan kami boleh dapat di dalam keadaan lulus dan lebih daripada pemenang. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.